Assalamualaikum Merdeka. Salam jumpa di edisi perdana podcast Seruput Kopi Sore. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan yang paripurna. Alhamdulillah. Masih dalam suasana Idul Fitri, untuk sahabat-sahabat yang merayakan, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Pada edisi perdana podcast Seruput Kopi Sore ini, kita akan bahas tentang bagaimana strategi pencegahan narkoba ala Syekh Az-Zaitun, Syekh A.S. Panji Gumilang. Bila kita browsing di internet, ketika kita ketik di kolom pencarian Google dengan kata kunci Indonesia Darurat, maka akan bermunculan beberapa headline atau judul berita seperti ini. Indonesia darurat rokok, Indonesia darurat perokok anak, Indonesia darurat narkoba. Itu belum lagi bila ditambah dengan darurat-darurat yang lain yang tidak akan kita bahas di podcast ini. Sebagai rakyat dan bangsa Indonesia, tentu kita sangat prihatin dengan keadaan itu. Munculnya narasi Indonesia disebut darurat rokok, darurat perokok anak, dan darurat narkoba tentunya tidak mengada-ada dan tanpa dasar. Data yang dilansir dalam website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemkes.go.id, pada 3 Juni 2022, ini link beritanya ditampilkan pada deskripsi. Dalam artikel ini disampaikan hasil Global Adult Tobacco Survey atau GATS 2021 yang diluncurkan Kementerian Kesehatan, bahwa dalam 10 tahun terakhir telah terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021. Sementara itu, masih dilansir dari website yang sama disebutkan bahwa jumlah perokok anak di Indonesia pun mengalami peningkatan. Dari data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar 2018, yang menunjukkan perokok anak meningkat menjadi 9,1% atau 3,2 juta anak. Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas bahkan memprediksi bahwa pada 2030 perokok anak bisa mencapai 15,9 juta orang. Di Indonesia saat ini, kematian karena 33 penyakit yang berkaitan dengan perilaku merokok mencapai 230.862 orang pada tahun 2015, dengan total kerugian makro mencapai 596,61 miliar rupiah. Tembakau membunuh 290.000 orang setiap tahunnya di Indonesia dan merupakan penyebab kematian terbesar akibat penyakit tidak menular. Ini adalah tantangan yang penting bagi kita semua untuk melakukan upaya-upaya dalam penghentian merokok. Demikian ungkap Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono saat peluncuran hasil data GATS 2021 di Gedung Adiatma Kemenkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari Selasa 31 Mei 2022. Rokok ini merupakan masalah serius yang harus ditangani karena berdampak negatif pada kesehatan, kualitas sumber daya manusia, dan perekonomian negara. Lantas, bagaimanakah dengan darurat narkoba? Portal berita Kompas.id menyampaikan peringatan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa ada 4,8 juta penduduk Indonesia terpapar narkotika. Total dari rentang usia 15 sampai 64 tahun ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba sepanjang tahun 2022 hingga 2023.
BNN mengungkap 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang. Apa itu BNN? Badan Narkotika Nasional yang dibentuk pada tahun 2002 adalah sebuah lembaga negara non-Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Untuk tahun 2023, BNN Republik Indonesia mengajukan alokasi pagu anggaran sebesar 1.857.656.988.000 rupiah. Terdapat peningkatan anggaran sebesar 36,5 miliar rupiah atau naik 2,02% dibandingkan anggaran tahun 2022. Seperti apakah dahsyatnya narkoba sebagai alat penghancur sebuah bangsa? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. The Zombie City atau kota zombie, kota mayat hidup. Ini julukan diberikan kepada Kensington, Philadelphia, yang merupakan kota terbesar di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, di mana ribuan orang pecandu narkoba bebas menggunakan dan bertransaksi narkoba. Banyak gelandangan pecandu narkoba berkentayangan bak zombie atau mayat hidup. Kehidupan kota lumpuh dijajah oleh narkoba. Bagaimanakah Al Zaitun mensikapi semua ini? Sebagai sebuah pusat pendidikan, Al Zaitun memiliki strategi dalam mencegah narkoba. Seperti apakah strategi Syekh Al Zaitun, Syekh A.S. Panji Gumilang dalam pencegahan narkoba yang dipraktekkan di Al Zaitun? Syekh A.S. Panji Gumilang sangat berpegang teguh pada satu prinsip, bahwa tidak ada cara lain guna penanggulangan dan pencegahan narkoba ini selain dengan pendidikan. Benteng untuk mencegah narkoba adalah pendidikan. Syekh Al Zaitun mengajak, memberi tauladan, dan membangun kesadaran serta komitmen kepada seluruh sivitas Al Zaitun bahwa merokok adalah jembatan emas menuju narkoba. Bagaimana tulisan yang terpampang di pintu selatan kampus Al Zaitun. Seluruh sivitas dan penghuni Al Zaitun, sama ada para eksponen, para guru, santri, mahasiswa, para karyawan, dan para wali santri, sangat bersepakat dan menjunjung tinggi komitmen tersebut. Maka di area pendidikan seluas 1.200 hektar ini, di mana Al Zaitun didirikan, tidak akan didapati asap rokok yang mengepul dari mulut seseorang. Dan karena ini arena pusat pendidikan, tidak pula didapati papan informasi atau baliho besar dengan tulisan-tulisan besar yang bertuliskan kawasan dilarang merokok. Karena manusia terdidik dan berpendidikan cukup dengan kesadaran dan komitmen tinggi dalam membangun sebuah budaya positif untuk kemaslahatan bersama. Komitmen merokok adalah jembatan emas menuju narkoba ini diperkuat dengan sebuah kebijakan bahwa pada penerimaan santri baru sejak tahun 1999, yakni pada awal penerimaan santri angkatan pertama, dalam tes kesehatan calon santri maupun calon guru, termasuk di dalamnya adalah tes narkoba melalui media urin. Kebijakan itu ditempuh sejak tahun 1999. Ingat, pada saat itu belum ada BNN. BNN dibentuk tahun 2002. Dan belum ada satupun pesantren yang menerapkan kebijakan tersebut. Bahkan, bukan hanya saat penerimaan santri baru saja dilakukannya tes narkoba ini. Ketika santri kembali datang ke kampus Al Zaitun, setelah kegiatan belajar di masyarakat selama 1 bulan atau libur semester pun dilakukan tes tersebut. Dan hal ini terus dilakukan secara disiplin hingga sekarang.
Berapa biaya tes narkoba di Al-Zaitun? Biaya tes narkoba di Al-Zaitun adalah Rp125.000 per orang. Sebagai informasi, di rumah sakit atau klinik umum, biaya uji bebas narkoba berkisar Rp150.000 sampai dengan Rp200.000. Namun, ada juga rumah sakit yang biayanya lebih mahal dari ini. Siapa yang menanggung biaya tes narkoba di Al-Zaitun? Biaya ini ditanggung oleh para wali santri ataupun personal seperti calon guru, calon karyawan yang menjalankan tes tersebut. Inilah yang disebut dengan spirit kemandirian, karena wali santri juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga putra-putrinya dari pengaruh buruk narkoba. Apa yang diterapkan oleh Syekh Al-Zaitun, Syekh A.S. Panji Gumilang? Strategi pencegahan narkoba ini yang kemudian dibersamai oleh seluruh sivitas Al-Zaitun dan para wali santri pada hakikatnya adalah melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan narkoba. Walaupun kebijakan ini diberlakukan sebelum adanya BNN. Itulah spirit kemandirian yang ada pada pesantren. Bagaimana Al-Zaitun mengusung satu prinsip pesantren spirit but modern system. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sedikit tentang bagaimana Al-Zaitun menerapkan sebuah strategi dalam pencegahan narkoba. Al-Zaitun, jembatan menuju Indonesia kuat. Alhamdulillahirrabbilalamin, merdeka.